Teknik analisis gender CVA pada masyarakat korban banjir bandang di Desa Aik 01, Kecamatan Sipahutar, Tapanuli Utara. Oleh Genatasya Silitonga dengan NIM 210901048 sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester Teknik Analisis Gender yang diampu oleh Dr. Harmonai Daulay MSI. Banjir bandang diartikan sebagai peristiwa alam yang melibatkan lonjakan volume air secara tiba-tiba dan kuat di sungai, saluran air, atau daerah aliran sungai. Banjir bandang seringkali disebabkan oleh faktor-faktor seperti hujan lebat, longsor, atau bahkan letusan gunung berapi. Ciri utama dari banjir bandang adalah gelombang air yang datang dengan kecepatan tinggi, mampu merusak dan membawa segala sesuatu di jalurnya. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dusun Panjaitan di Desa Aik 01, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Lalu, apa yang dimaksud dengan analisis CVA? CVA atau Capacities and Vulnerabilities Analysis Framework merupakan analisis kapasitas dan kerentanan yang dirancang khusus untuk digunakan dalam intervensi kemanusiaan dan untuk kesiapan bencana. Kerangka CVA didasarkan pada gagasan bahwa kekuatan atau kapasitas dan kelemahan atau kerentanan yang ada pada masyarakat menentukan dampak krisis terhadap mereka serta cara mereka merespon krisis. Lalu, kapasitas merupakan kekuatan yang ada pada individu dan kelompok sosial, yaitu sumber daya material dan fisik manusia, sumber daya sosial dan keyakinan serta sikap mereka dalam menghadapi bencana. Kemudian, kerentanan berbicara tentang faktor jangka panjang yang melemahkan kemampuan orang untuk mengatasi bencana yang secara tiba-tiba dan berlarut-larut sehingga membuat orang lebih rentan terhadap bencana. Kerentanan ada sebelum bencana berkontribusi pada tingkat keparahan bencana, membuat tanggap bencana yang efektif menjadi lebih sulit dan berlanjut, bahkan setelah bencana itu selesai. Untuk itu, mitigasi bencana merupakan kebutuhan strategis dan bukan hanya kebutuhan praktis. Dalam kasus banjir bandang Desa Aik 01 Kecamatan Sipahutar yang terjadi pada 3 Maret 2022, dari informasi yang didapat, hampir semua areal persawahan terendam banjir dan lumpur, terutama di areal persawahan dengan nama-nama sawah sebagai berikut. Dikatakan semua areal persawahan ini terancam gagal panen, di mana semua areal persawahan ini menjadi sumber utama kehidupan pertanian masyarakat di Desa Aik 01. Berikut ditampilkan video yang direkam oleh warga sekitar untuk menggambarkan kejadian bencana kasus banjir bandang yang dialami oleh warga Desa Aik 01. Banjir bandang yang mereka alami meluluh lantahkan sawah yang telah ditanami padi sebelumnya. Dalam hal ini, kita akan melihat bagaimana CVA akan menganalisis kerentanan dan kapasitas yang dimiliki masyarakat terhadap bencana banjir yang mereka alami. Kapasitas dan kerentanan dibagi menjadi 3. Yang pertama, fisik dan material, yang mencakup fitur iklim, tanah, dan lingkungan tempat tinggal atau hidup sebelum krisis. Kesehatan, keterampilan, pekerjaan, perumahan, teknologi, air, pasokan makanan, juga akses ke modal diperhitungkan dalam hal ini. Kemudian analisis kapasitas dan kerentanan yang kedua adalah dalam bidang sosial dan organisasi. Dalam hal ini kita akan melihat bagaimana peran perempuan dan laki-laki dalam berbagai bentuk organisasi mungkin sangat berbeda kemudian dalam pengambilan keputusan dalam kelompok sosial. Selain itu kita akan melihat bagaimana pengklasifikasian berdasarkan gender dalam hal ini dapat melemahkan tatanan kelompok dan meningkatkan kerentanan. Kemudian, kapasitas dan kerentanan yang ketiga merupakan kapasitas dan kerentanan motivasi. Dalam hal ini kita akan melihat bagaimana faktor budaya dan psikologis yang didasarkan pada agama, sejarah, dan respon masyarakat terhadap bencana. Upaya yang luar biasa oleh masyarakat, tetapi ketika orang merasa menjadi korban dan tergantung, mereka dapat menjadi fatalistik dan pasif dan mengalami penurunan kapasitas untuk mengatasi dan pulih dari situasi kritis. Berikut ditampilkan matriks CVA untuk menganalisis kerentanan dan kapasitas laki-laki maupun perempuan dalam kategori fisik dan material. Dalam hal ini terdapat 3 komponen. Yang pertama, tempat bertani.
Dalam hal ini, perempuan dan laki-laki sama rentannya karena areal persawahan mereka rusak total dan kapasitas mereka juga sama, yaitu mendapatkan sumbangan dari dan bantuan dari pemerintah. Kemudian dalam kategori kesehatan fisik, perempuan dan laki-laki sama dengan lelah dan stres berat, dan kapasitas yang mereka dapatkan juga sama, yaitu semangat untuk memperbaiki keadaan. Lalu dalam kategori bantuan, baik laki-laki dan perempuan rentan terhadap bantuan yang diberikan terlalu sedikit, dan kapasitas yang dimiliki oleh laki-laki adalah memanfaatkan bantuan dan support dari pemerintah maupun gereja, dan kapasitas yang dimiliki oleh perempuan adalah memaksimalkan bantuan tersebut. Kemudian dalam kategori sosial dan organisasi yang terdapat 3 poin. Yang pertama, keluarga, yang dimana dalam hal ini laki-laki rentan karena mereka khawatir akan merepotkan keluarga, dan perempuan khawatir kebutuhan keluarga tidak tercukupi. Kemudian kapasitas yang mereka miliki adalah sama, karena keluarga jauh mereka turut membantu dan memberikan dukungan. Kemudian dalam kategori aktivitas, kerentanan yang dirasakan oleh laki-laki adalah tidak bisa panen sesuai waktu biasanya, dan perempuan adalah tidak bisa menargetkan kebutuhan melalui hasil panen seperti biasanya. Kemudian kapasitas yang mereka miliki adalah sama, yaitu masyarakat saling mendukung dan bergotong royong. Peran masyarakat, kerentanan yang dimiliki oleh laki-laki adalah mereka merekam kejadian dengan smartphone, sementara perempuan tidak diperbolehkan melihat kejadian karena dianggap berbahaya. Lalu kapasitas yang mereka miliki adalah mereka secara bersama membantu dan menyebarluaskan berita agar dinotis oleh pemerintah. Kemudian kategori yang ketiga merupakan kategori motivasi, yang dalam hal ini terdapat 3 kategori. Yang pertama, semangat hidup. Kerentanan yang dirasakan oleh laki-laki perempuan adalah sama, yaitu stres, frustasi, dan patah semangat. Kapasitas yang mereka miliki adalah mereka lebih rajin beribadah dan berdoa, serta lebih terbuka. Kemudian dalam kategori yang kedua, yaitu kondisi dan kesehatan mental, laki-laki rentan karena mereka khawatir dan panik, serta perempuan khawatir dan panik serta merasa tidak mampu mengatasi masalah. Dalam hal ini kapasitas yang mereka miliki adalah laki-laki memiliki lapo atau warung sebagai tempat bertukar cerita dengan teman senasib maupun tidak. Dan perempuan dalam hal ini memiliki kapasitas memiliki grup arisan untuk saling bertukar cerita. Kemudian dalam kategori motivasi yang ketiga, usaha bertahan hidup. Kerentanan yang dirasakan oleh laki-laki adalah mereka merasa bahwa sekuat apapun berusaha tidak mampu memperbaiki keadaan, sementara perempuan tidak merasa cukup kuat untuk membalikkan keadaan. Namun dalam kapasitas mereka sama, yaitu dibantu oleh pemerintah melalui alat berat dalam pemulihan areal persawahan. Kesimpulannya adalah banjir bandang merupakan bencana yang sangat merugikan masyarakat desa Aiknoli 1 karena menyerang areal sawah yang merupakan lahan pertanian utama masyarakat setempat. Kejadian ini merupakan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuat masyarakat tidak cukup siaga untuk menghadapinya. Mereka rentan secara material, fisik, sosial, dan motivasi. Namun di luar itu, mereka memiliki kapasitas dalam menghadapi bencana berdasarkan asas senasib sepenanggungan. Juga karena pihak pemerintah, keluarga, dan gereja setempat membantu dan mendukung mereka secara material juga sosial. Demikianlah hasil analisis CVA yang saya lakukan. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih.